Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran karya ilmiah. Namun sebelum saya menjelaskan tentang karya ilmiah, tidak ada salahnya saya selalu mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. 1. Selalu memakai masker. 2. Selalu jaga jarak. 3. Jauhi kerumunan atau hindari kerumunan. Dan yang keempat, selalu cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik ya. Kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan karya ilmiah. Mari kita cermati bersama. Kaidah kebahasaan karya ilmiah. Ada beberapa kaidah kebahasaan yang harus kita perhatikan dalam karya ilmiah. Di antaranya 1. Bahasa atau pilihan kata bersifat impersonal. Dalam karya ilmiah, kita tidak boleh menggunakan kata ganti saya atau kami. Kata ganti yang diperbolehkan dalam karya ilmiah adalah penulis atau peneliti, karena kata ganti tersebut kata ganti yang bersifat umum. Mengapa menggunakan kata ganti penulis atau peneliti? Karena dalam karya ilmiah yang dipentingkan adalah objeknya, bukan subjeknya. Yang kedua, banyak menggunakan kalimat pasif. Contoh kalimat pasif dalam karya ilmiah diantaranya, di dalam penelitian ini digunakan kuesioner. Contoh berikutnya, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik observasi. Dalam kalimat pasif ada beberapa hal penting yang perlu Anda pahami, yaitu dalam membedakan subjek kalimat aktifnya. Jadi perbedaan subjek dalam kalimat aktif menentukan cara mengubah ke dalam kalimat pasifnya. Adapun caranya dapat kita lihat. Yang pertama, jika subjek kalimat aktif adalah kata ganti orang ke-1 dan ke-2, maka cara mengubahnya adalah kalimat pasifnya dengan meletakkan kata ganti di depan kata kerja dan kata kerja tanpa awalan di. Contohnya, penulis mencari referensi yang mendukung peneliti dari berbagai sumber. Di sini sebagai kalimat aktif dan penulis mewakili orang pertama, maka kalimat pasifnya menjadi referensi yang mendukung penelitian, penulis baca dari berbagai sumber. Kemudian jika subjek kalimat aktif adalah kata ganti orang ketiga, maka cara mengubah kalimat pasifnya dengan mengubah objek kalimat aktif menjadi subjek kalimat pasif dan kata kerjanya ditambah di atau dikan. Sebagai contoh, responden mengisi angket yang diberikan peneliti. Kalimat aktif tersebut bisa diubah menjadi kalimat pasif menjadi angket yang diberikan peneliti diisi oleh responden. Yang ketiga, menggunakan kata bermakna lugas. Kelugasan makna itu ditandai dengan bahasa atau kata yang tidak bermakna ganda atau ambigu. Dalam karya ilmiah, kata-kata yang bermakna ambigu atau ganda harus dihindari. Hal ini tentu untuk menghindari perbedaan persepsi terhadap suatu makna kata atau kalimat. Dalam karya ilmiah sering diistilahkan dengan bahasa reproduktif, yang artinya informasi yang disampaikan penulis diharapkan dapat dipahami dengan makna yang sama oleh pembaca. Dengan demikian, tidak terjadi perbedaan pemahaman atau salah tafsir. Yang keempat, ragam bahasa yang digunakan bahasa denotatif atau denotasi. Cara membedakan bahasa denotasi dan konotasi adalah bahwasanya denotasi merupakan makna kata yang tidak mengalami perubahan sesuai dengan konsep asalnya. Kata denotasi tidak mengalami penambahan makna. Contoh, pasukan pengibar bendera itu melakukan gerakan jalan di tempat. Jalan di tempat yang dimaksud adalah tidak berpindah.
Konotasi merupakan makna yang telah mengalami penambahan. Tambahan-tambahan itu berdasarkan perasaan atau pikiran seseorang terhadap suatu hal. Selama 10 tahun beroperasi, perusahaan itu jalan di tempat. Jalan di tempat dalam kalimat ini memiliki arti tidak mengalami perubahan atau kemajuan. Cara lain untuk membedakan makna denotasi dan konotasi adalah makna denotasi memiliki hubungan yang renggang pada kelompok katanya. Artinya kelompok kata itu dapat dipisahkan atau ditambahi dengan kata lain namun maknanya tetap sama. Pada contoh kalimat pertama, jalan di tempat menjadi berjalan di tempat memiliki makna yang sama. Namun, pada contoh kedua tidak dapat diperlakukan yang sama. Pada contoh konotasi memiliki hubungan yang erat. Kata jalan di tempat tidak dapat kita tambahi kata yang lain. Contoh lainnya, karena datang terlambat, ia masuk melalui pintu belakang. Kalimat pertama merupakan kalimat denotasi. Sedangkan yang kedua, karena nilainya kurang, ia terpaksa masuk ke sekolah itu melalui pintu belakang. Kalimat yang kedua adalah konotasi. Pada kalimat pertama dapat disisipi dengan kata bagian. Menjadi karena datang terlambat, ia masuk melalui pintu bagian belakang. Memiliki makna yang sama. Namun pada kalimat kedua hal itu tidak bisa diperlakukan yang sama. Karena nilainya kurang, ia terpaksa masuk ke sekolah itu melalui pintu bagian belakang. Hal ini tidak bisa diterima secara logika. Jadi, kesimpulannya, makna denotasi memiliki hubungan yang renggang dalam kelompok katanya sehingga dapat disisipi atau ditambahi kelompok lain dan maknanya tetap sama. Sedangkan makna konotasi memiliki hubungan yang erat sehingga tidak bisa dipisahkan atau disisipi oleh kata yang lain. Yang kelima, menggunakan kata baku atau formal. Kata-kata yang digunakan dalam karya ilmiah harus baku. Kebakuan ini memiliki kebakuan ejaan, diksi, dan strukturnya. Contoh kata-kata yang sering kita dapati atau kita keliru menulisnya, yaitu risiko adalah bentuk baku. Jadi kata resiko itu adalah bentuk yang tidak baku. Begitu juga kata sistem adalah bentuk baku, sedangkan sistem itu tidak baku. Contoh yang ketiga yang sering kita dapati adalah kata legalisasi, itu adalah bentuk baku. Namun ada kalanya kita menggunakan kata legalisir. Contoh yang keempat, kreativitas dengan menggunakan V, itu adalah bentuk baku. Sedangkan kata kreativitas yang pakai huruf F itu tidak baku. Hal ini perlu kita perhatikan jika kata-kata itu berakhiran F dan bertemu dengan akhiran itas atau sufiks itas, maka berubah menjadi V. Jadi kreativitas itu berasal dari kata kreatif ditambah itas menjadi kreativitas berubah menjadi V. Begitu juga contoh di bawahnya yaitu aktivitas, dari kata aktif ditambah itas menjadi aktivitas, jadi F-nya berubah menjadi V. Kata berikutnya yang sering kita keliru menggunakan adalah kata imbau. Jadi kata imbau itu lebih baku dibandingkan kata himbau. Dan juga kata nasihat adalah kata baku. Kata nasihat yang sering kita dengar itu adalah tidak baku. Jadi dalam menggunakan kata baku atau formal kita harus berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Demikian pemaparan tentang kaidah kebahasaan karya ilmiah. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.